nanti inti dari tritium itu triton. Jadi kalau di sini mungkin bisa hidrogen tambah hidrogen menghasilkan deuteron. Kemudian satu deuteron ditambah satu hidrogen menghasilkan tritium itu ya. Deuterium, maaf. Kalau deuteron itu intinya. Jadi satu deuterium ditambah satu hidrogen menghasilkan satu tritium. Jadi ada dua reaksi hidrogen tambah hidrogen menjadi deuterium, sehingga nanti deuterium ditambah deuterium akan deuterium ditambah hidrogen akan menghasilkan tritium. Nah, di reaksi yang ketiga ini kan butuh dua tritium. Di reaksi yang ketiga ini butuh dua tritium. Ya, tritium yang pertama itu hasil reaksi dari yang ini yang satu. Kemudian yang ini nanti ada reaksi seperti ini juga di tempat yang lain, hasilnya ada tritium. Makanya kenapa ini dikali dua, karena untuk bisa menghasilkan satu tritium itu perlu dua kali reaksi yang pertama, kemudian perlu reaksi yang kedua juga ada dua, seperti itu. Untuk menghasilkan dua tritium itu perlu masing-masing dari baris reaksi yang satu dan kedua itu masing-masing dua, supaya kita punya dua tritium. Nah, nanti tritium ditambah tritium akan bereaksi menghasilkan, oke, ini mungkin perlu dicek Mbak Hanifah, ini H4 atau He4? Ya. Coba Mas Arya, Mbak Hanifah, dan Mbak Siti mungkin bisa dicek ini sudah benarkah reaksinya ini H atau He. HE Bu. Ya, oke. Jadi yang di sini hasilnya bahwa 4 atom hidrogen bisa menghasilkan 1 atom helium. Itu rangkaian reaksinya adalah seperti ini. Jadi hidrogen tambah hidrogen jadi deuterium, kemudian deuterium tambah hidrogen menjadi tritium. Jadi untuk menghasilkan satu tritium Anda butuh 3 hidrogen. Jadi sebenarnya kan bukan hanya melulu 4 kalau Anda lihat dari rangkaiannya ini, karena ketika untuk menghasilkan satu tritium itu ternyata butuh 3 hidrogen. Ini butuh 3 hidrogen, nih 3 hidrogen jadinya 6 ya, 6 hidrogen akan menghasilkan satu helium plus 2 hidrogen. Nah, ini 2 hidrogennya kembali. Jadi seakan-akan 2 hidrogen di sini yang tadinya ikut bereaksi, kemudian di akhir cerita atau di akhir reaksi itu muncul lagi. Seperti katalis ya. Katalis kan begitu. Katalis itu ketika bereaksi, dia pas reaksi dia ikut reaksi, tapi di akhir reaksi dia akan muncul lagi. Persis seperti semula, sehingga seakan-akan tidak ikut bereaksi. Padahal sebenarnya dia ikut, tetapi di akhir reaksi dia muncul lagi. Itulah mengapa secara umum dikatakan 4 atom hidrogen menghasilkan 1 atom helium. Itu secara umum seperti itu. Tetapi Anda melihat bagaimana proses di dalamnya, ternyata yang terlibat di sana bukan hanya 4 atom hidrogen, tetapi 6 sebenarnya. 6 atom hidrogen, kemudian di akhirnya nanti menghasilkan 1 atom helium plus 2 atom hidrogen. Sehingga untuk hidrogen dengan nomor massa 3 ditambah hidrogen dengan nomor massa 3 ditambah hidrogen dengan nomor massa 4 ditambah hidrogen dengan nomor massa 1 ditambah hidrogen dengan nomor massa 1. Selanjutnya adalah defek massa. Defek massa ini diperoleh dari 4 atom massa proton dikurangi dengan 1 atom massa helium, sehingga diperoleh 0,057 massa proton. Nah, ini juga perlu perlu diperjelas untuk defek massa. Defek massa itu seperti apa? Anda masih ingat ya materi di fisika modern dan mungkin di fisika inti tentang defek massa. Jadi ketika ada
seperti tadi hidrogen dengan hidrogen menjadi deuterium, maka massa satu atom hidrogen ditambah dengan massa satu atom hidrogen itu selalu lebih besar dari 1 kali massa dari atom deuterium, sehingga ada selisih massa antara atom pembentuk dengan atom produknya. Nah, selisih massa ini yang disebut dengan efek massa. Itu yang kemudian nanti menggunakan persamaan Einstein itu sama dengan mc kuadrat, itu untuk melihat kesetaraan energi yang dihasilkan dari defek massa itu. Tapi pada reaksi ini dikatakan hanya 0,7% dari masing-masing proton yang dikonversi menjadi energi ini adalah defeknya. Defeknya adalah 0,007. Nah, itu yang dikonversi menjadi energi. Asalnya dari mana 0,07 tadi selisih dari semua 4 massa proton dikurangi 1 massa helium ya. Tapi mungkin akan lebih jelas kalau di sini 4 kali massa proton, maksudnya kan massa hidrogen, kemudian massa elektronnya bisa diabaikan karena massa elektron itu 1/2000 dari massanya proton. Kalau dibandingkan dengan massa proton kan bisa diabaikan, sehingga di sini dikatakan 4 kali massa proton, meskipun sebenarnya massa elektron pun terlibat di sana. Kemudian dikurangi dengan 1 massa helium. Karena kalau Anda mengatakan di sini massa proton, di sini massa helium, ini massa proton saja, tidak melibatkan elektron dari hidrogen. Ini massa helium, tapi ini melibatkan elektron karena Anda mengatakan massa helium. Helium secara utuh atom kan. Ini hanya proton saja. Mungkin akan lebih pas kalau dikatakan ini massa hidrogen. Meskipun ini reaksi inti ya. Reaksi inti kalau Anda mengatakan ini reaksi inti, maka di sini seharusnya mengatakannya massa proton, maka di sini massa helium 2+. Helium yang kehilangan 2 elektronnya. Kemudian energi yang dibangkitkan seperti ini. Jadi sebetulnya tidak ada yang salah di sini, hanya perlu istilahnya pemahaman bahwa ini adalah reaksi inti, meskipun yang terlibat di dalamnya adalah atom, tetapi yang bereaksi adalah intinya. Inti hidrogen adalah proton, inti dari helium ada proton, ada neutron. Di mana hanya 0,7% dari massa masing-masing proton yang dikonversikan menjadi energi. Di mana energi yang dibangkitkan dirumuskan dengan E sama dengan mc kuadrat. Selanjutnya adalah terkait dengan pembahasan soal. Nah, untuk yang pertama langsung saja dari soal konseptual. Untuk yang nomor 1 itu adalah mengenai sifat fisik yang menentukan nasib akhir sebuah bintang. Nah, kita tahu bahwa sifat fisik itu juga mempengaruhi masa bintang, di mana ketika sifat fisiknya itu bisa diketahui, maka dia akan diketahui juga apakah seukuran matahari atau lebih besar dari matahari. Nah, di sini untuk yang nomor 1 yaitu jawabannya seluruh nasib sebuah bintang dari masa hidup yaitu deret utama hingga akhirnya mati diatur oleh masa bintangnya. Nah, di sini sangat menentukan, sehingga ketika masanya besar berarti dia akan lebih dari matahari, dan kalau kecil maka kurang dari matahari. Nah, di sini komposisi awal memainkan peran kecil dalam panjang masa hidup juga. Tetapi apakah bintang meledak sebagai supernova atau sebagai nebula planet diatur sepenuhnya oleh masanya. Nah, di sini yang menjadi catatan, apabila nantinya masanya itu besar, berarti dia sudah pasti adalah bintang supernova atau yang lebih besar dari matahari. Nah, di sini klasifikasinya ada 2, yaitu apakah dia akan menjadi supernova atau nebula planet yang diatur sepenuhnya oleh masanya. Nah, sehingga sifat fisiknya itu juga bergantung pada masanya, sehingga nantinya akan mempengaruhi apakah bintang bermasa kecil hingga seukuran matahari atau lebih besar dari matahari, seperti itu. Untuk yang nomor 2 ya. Untuk yang soal nomor 1 ini soalnya sama dengan punya Mas Randy dan Mbak Mutiah ya. Nah, ini muncul juga di kelompoknya Mas Randy. Nah, sekarang saya tanya ke Mas Arya dulu. Jadi sebenarnya jawabannya apa? Sifat fisik apa yang menentukan nasib akhir bintang? Komposisi
komposisinya Bu, kalau menurut saya. Jadi kalau misalkan dia itu kan dijelaskan, misalkan komposisinya itu nanti bisa menjadi bintang besar atau supernova. Karena yang saya baca di buku yang Caum itu kan kalau yang termasuk bintang bermasa kurang dari matahari itu kan bintang besar dan seterusnya, dan kalau yang lebih besar dari ukuran matahari itu supernova. Jadi saya beranggapan seperti itu. Mohon maaf kalau salah Bu. Komposisi itu komposisi kimiawi atau apa maksudnya? Ya, komposisi kimiawinya Bu. Tadi Anda mengatakan ini ya. Sumpah, Sebentar, itu saya tanya soalnya Mas Randy sama dulu. ya. Mas Randy mana? Cid, aku nggak tahu nih. Mas Randy? Halo? Mas Randy itu Mbak Mutia, salah satu. Sifat fisik apa yang menentukan nasib akhir bintang ini sebenarnya jawabannya apa toh? Tanpa penjelasan, jadi cuma nyebutin sifat fisiknya toh. Apa ya? Atau mungkin yang lain dari penjelasannya Mas Arya di video tadi, Anda bisa menyimpulkan sifat fisik apa yang menentukan nasib akhir sebuah bintang. Artinya dia nanti berakhir menjadi apa, gitu kan maksudnya. Bintang yang sekelas matahari itu nanti akan berakhir menjadi apa, bintang yang kurang dari matahari, yang masanya lebih kecil dari matahari, itu akan berakhir menjadi apa. Silakan, salah satu. Halo, Mas Randy atau Mbak Mutia? Tuh. Soalnya sama cu. Jadi apa ya? Halo. Atau Mbak Hanifah, silakan. Mungkin Mbak Hanifah mau berpendapat. Kurang tahu Bu. Oke. Mbak Sinta, Mas Anam, bisa mungkin menyimpulkan dari jawaban ini Mas Arya tadi, sifat fisik apa yang menentukan nasib akhir sebuah bintang? Tidak usah dijelaskan, sifat fisiknya saja sebutkan. Jadi sebenarnya ini nanti akan kita pelajari nanti di evolusi bintang ya. Nasib akhir bintang itu kan nanti seperti apa. Jadi dari mulai pembentukan, kemudian bagaimana di deret utama, kemudian bagaimana dia menuju akhir sampai menjadi endingnya di mana, itu kita akan bahas itu di evolusi bintang nanti yang terakhir. Tapi di sini sudah muncul, ini kan pada sebenarnya kan materinya di pembangkitan energi. Jadi kalau jawaban yang sebenarnya kalau dari jawabannya Mas Arya tadi sudah ada titik terangnya bahwa kapan dia menjadi supernova ya, atau nebula planet itu diatur sepenuhnya oleh masanya. Berarti yang menentukan nasib akhirnya adalah masanya. Ini kuncinya aja di balik kalimat paling akhir itu. Apakah bintang meledak sebagai supernova atau sebagai planetary nebula, itu diatur sepenuhnya atau ditentukan sepenuhnya oleh massa. Jadi bintang yang massanya besar nanti bisa menjadi bintang neutron atau bisa menjadi black hole. Untuk bintang yang sangat besar ya. Untuk bintang yang lebih kecil dari itu tapi masih lebih besar dari matahari, ya bisa menjadi supernova. Bagaimana dengan matahari kita akan jadi apa? Nanti kita akan bahas itu nanti di evolusi bintang. Jadi sebenarnya kemarin saya minta untuk soal dan pembahasan itu kan yang berkaitan dengan pembangkitan energi. Tapi tidak apa-apa lah, ini munculnya
soal untuk evolusi. Untuk yang kemudian kedua kita lihat sebentar. Yaitu mengapa proses pembentukan neutron dan proton dan elektron mengurangi kemampuan bintang raksasa untuk menopang beratnya sendiri. Nah, kita tahu di buku dalam sumber kaum astronomi bahwa bintang raksasa itu adalah termasuk ke dalam bintang bermassa kecil yang seukuran dengan matahari. Nah, di sini jawabannya adalah semua proton memiliki muatan yang sama sehingga menolak untuk berdekatan. Nah, elektron juga semuanya memiliki muatan yang sama dan menolak dikemas dengan rapat. Nah, sehingga di sisi lain neutron tidak memiliki muatan sehingga dapat dikemas lebih padat. Nah, jadi penjelasannya seperti itu ya. Di sini saya masih kurang paham ya dari jawaban itu. Maksudnya penjelasan lebih jauhnya bagaimana pembentukan neutron dari proton dan elektron itu bisa memperkecil apa tadi saya lupa, memperkecil kemampuan menahan kayak beratnya sendiri atau keruntuhan gravitasinya seperti itu. Itu soal itu juga muncul di kelompoknya Mas Randy dan Mbak Mutia juga, dan jawabannya juga sama seperti itu. Saya mundurkan sedikit. Nah, mengapa proses pembentukan neutron dan proton? Proses pembentukan neutron dari proton dan elektron mengurangi kemampuan bintang raksasa untuk menopang beratnya sendiri ya. Ini yang nomor 2 ini juga menceritakan atau konsepnya atau pembahasannya itu tentang evolusi bintang. Jadi nanti ketika sebuah bintang raksasa sudah menuju ke akhir masa hidupnya, itu ada proses di sana, ada keruntuhan gravitasi. Jadi ketika bintang mati itu kan sudah tidak ada reaksi yang menghasilkan energi. Yang reaksi fusi itu yang menghasilkan energi yang sangat besar di dalam inti, sehingga tekanan yang ke arah luar itu sudah lebih kecil dibandingkan dari gaya gravitasi antar partikelnya, sehingga yang menang adalah gaya gravitasi, sehingga tidak ada lagi kesetimbangan antara gaya tekan ke arah luar dan gaya gravitasi yang ke arah dalam. Karena yang ke arah luar dari tekanan gas itu sudah lebih kecil dari gaya gravitasi yang ke arah dalam, sehingga terjadi keruntuhan gravitasi gitu. Nah, ketika terjadi keruntuhan gravitasi kan semua partikel mendekat, kemudian kompak menjadi sebuah volume, menempati volume yang sangat kecil, sehingga tekanannya menjadi sangat besar. Nah, ketika tekanan sangat besar itu nanti akan sampai pada proses di mana terjadi pembentukan neutron, sehingga ketika semua proton dan elektron sudah berubah menjadi neutron semua, membentuk neutron, itu nanti yang disebut dengan bintang neutron. Bintang neutron itu sebenarnya adalah stage akhir dari bintang raksasa. Adalah akhir hayatnya bintang raksasa itu menjadi bintang neutron itu. Ini kan bicara evolusi bintang lagi, ya. Jadi di sini mengapa proses ini mengurangi kemampuan menopang beratnya sendiri. Nanti penjelasannya juga nanti di evolusi bintang sebenarnya. Jadi 2 soal ini itu lebih ke soal untuk evolusi bintang, bukan untuk yang pembangkitan energi. Tidak memiliki muatan, posisi kimia berubah paling cepat di pusat bintang. Nah, ini juga berhubungan dengan pembangkitan energi pada bintang. Nah, jawabannya adalah di pusat bintang suhu, kepadatan, dan tekanan adalah yang tertinggi. Ini berarti bahwa atom berinteraksi lebih sering yang meningkatkan kemungkinan terjadinya fusi. Nah, ini penjelasannya itu berkaitan dengan energi bintang. Nah, lebih banyak atom berinteraksi setiap detik dan lebih banyak atom melebur setiap detik, sehingga komposisi kimia berubah paling cepat di intinya. Ya, kalau yang nomor 3 ini tentang pembangkitan energi. Artinya di sana komposisi kimia berubah paling cepat di pusat bintang? Ya karena
reaksi inti terjadi di pusatnya kan gitu. Reaksi inti itu kan mengubah yang tadinya hidrogen menjadi helium, sehingga komposisinya akan berubah kan, meskipun itu berlangsung dalam waktu yang sangat lama, prosesnya kan sangat lambat. Jadi kalau Anda baca lagi di kartunen yang kemarin saya lampirkan di tugas itu, ya, itu dikatakan bahwa untuk rantai proton-proton, jadi reaksi yang pertama, hidrogen akan bertemu dengan hidrogen. Hidrogen bertumbukan dengan hidrogen menghasilkan deuterium, itu peluangnya sangat kecil untuk ketemu. Bahkan di buku kartunen itu disebutkan butuh waktu sekian 10 pangkat 10 kalau nggak salah tahun untuk itu terjadi. Tetapi karena di matahari kelimpahan dari hidrogen itu sangat banyak, sehingga meskipun peluangnya kecil, tapi karena jumlahnya sangat banyak, maka setiap detik tetap terjadi reaksi itu. Tapi peluang untuk sebuah hidrogen ketemu dengan sebuah hidrogen itu peluangnya sangat kecil. Jadi meskipun hidrogen di matahari berlimpah, tetapi laju reaksinya tidak secepat yang kalau semuanya terjadi dengan cepat, maka usia matahari tidak akan bertahan sampai sekian miliar tahun kan begitu. Jadi dengan peluang terjadinya reaksi proton-proton, ya, proton plus proton menjadi deuterium itu peluangnya sangat kecil, sehingga itu menjadi salah satu alasan kenapa usia matahari atau usia bintang itu bisa panjang. Jadi untuk nomor 3 ini soal yang sudah sesuai dengan yang diminta, jadi soal berkaitan dengan pembangkitan energi. Sekarang yang keempat coba. Nah, lanjut untuk soal yang nomor 4. Misalkan bintang cabang raksasa, ya ini masuk ke dalam jenis bintang bermassa kecil hingga seukuran matahari, asimptotik, tidak kehilangan massa. Apa pengaruhnya terhadap jumlah katai putih di galaksi? Nah, ini kalian bisa baca sumbernya atau penjelasan di lagi ya buat saya. Jadi saya masih bintang cabang raksasa masuk jenis bintang bermassa kecil hingga seukuran matahari. Yang dimaksud dengan asimptotik tidak kehilangan massa, ini merujuknya ke mana ya? Coba Mas Arya. Ini maksudnya yang asimptotik itu gimana? Atau mungkin Mbak Hanifah? Tuh. Halo, Mas Arya, ini dapat soalnya di mana ya? di buku yang di-share yang Caum itu, yang problem dan solusi. Oke. Nanti coba saya lihat lagi. Yang ini asimptotik ini sebetulnya merujuknya kemana? Ke diagram HR bukan? Atau ke grafik yang lain? Sumpah. Iya, setelah saya baca ternyata itu asimptotik itu yang diagram HM pada hidrogen dan lain-lain yang ke bawah itu rantai-rantai. Artinya ketika Anda menampilkan soal seperti ini seharusnya merujuk pada sebuah grafik atau bagan atau diagram kan gitu ya. Sehingga untuk menunjukkan yang mana yang asimptotik itu akan dilihat dari itu grafiknya atau diagramnya. Nah, jadi kalau memunculkan soal seperti ini ya memang harus diikuti dengan menayangkan dari grafiknya supaya paham yang dimaksudkan yang mana. Ini juga sebenarnya tidak masuk ke pembangkitan energi. Ini lebih kepada klasifikasi bintang, kemudian evolusi. Kalau diagram, kita bicara diagram HR pasti mau nggak mau akan bicara tentang evolusi bintang. Oke, jawabannya seperti astronomi ya.
Nah, sehingga jawabannya kata putih terbentuk ketika bintang cabang raksasa asimptotik kehilangan masanya. Seperti itu, mengeluarkan net planet dan mengekspos inti pusat yang panas. Nah, jika bintang-bintang ini tidak menumpahkan massa, akan ada jauh lebih sedikit kata putih di galaksi. Seperti itu. Ya, jadi ini tentang evolusi bintang lagi. Untuk bintang yang sekelas matahari, nah, itu nasib akhirnya akan seperti ini. Artinya dia nova, meledak gitu kan. Yang tadinya membesar dulu jadi bintang raksasa merah, red giant. Kemudian nanti meledak nova menjadi planetary nebula. Kemudian akan muncul inti, jadi di tengahnya planetary nebula itu akan ada nanti yang namanya white dwarf, ya. Katai putih itu white dwarf itu karena dia kehilangan masanya karena ledakan. Kenapa meledak? Karena tekanan yang sangat besar akibat keruntuhan gravitasi tadi. Nanti kita bahas itu di evolusi ya. Kalau dijelaskan di sini nanti jadi pembahasannya tumpang tindih. Nah, itu untuk soal-soal konseptualnya. Selanjutnya itu mengenai soal hitungan. Di sini untuk yang pertama, nilai Q dari suatu reaksi adalah jumlah energi yang dilepaskan atau diserap selama reaksi. Itu nilai Q untuk setiap langkah rantai reaksi, yaitu pada persamaan 37 sampai 39 sumber buku, yaitu fundamental astrofisik. Nah, ini bisa dicari juga. Ekspresikan jawaban Anda di dalam mega elektron volt. Nah, masanya sendiri berturut-turut, yaitu untuk 21H dan 32 helium berturut-turut adalah 20.000. Ini bisa dibaca ya, 201. Jadi di sini hanya menanyakan nilai dari Q atau energi yang dihasilkan dari reaksi rantai proton-proton ya. Yang tadi dari defek massa itu sebenarnya kan ini kan Q1 itu 2 kali massa proton dikurangi kelihatan massa dari deuterium ditambah nanti ini energi dari, kalau nggak salah itu tadi positron bukan ya, saya lupa. Di sini ada partikel lagi tadi, saya lupa itu apa yang di ini ya. Neutrino. Jadi ada neutrino, ada positron. Reaksi yang atas ini ya, kelihatan di atas ini kan 2 kali massa proton, nah dikurangi dengan massa dari deuterium, dikurangi lagi dengan massa dari positron, kemudian ini dari neutrino. Neutrino tidak bermassa ya, yang ada massa positronnya meskipun sangat kecil. Kemudian semua itu dikalikan dengan C kuadrat. Ini kalau nggak salah seperti itu, hasilnya 0,931 kalau nggak salah baca ini. MeV, mega electron volt. Dan itu positif, artinya dia menghasilkan energi, bukan menyerap energi. Sampai nanti dihasilkan energi yang tertulis di sini. Mungkin nanti teman-teman bisa dibagi untuk PPT-nya supaya lebih kelihatan, atau mungkin bisa baca sendiri di kartunannya ya. Oke, yang ini bisa masuk ke yang soal yang diminta, yaitu soal yang berkaitan dengan pembangkitan energi. Inilah reaksi proton-proton yang tahap yang 1. 41U dan 3016 yang kedua dari, nah dikalikan C kuadrat. Kedua, ini radiusnya dengan log sama. 1A dikalikan C kuadrat, hasilnya juga dikalikan C lebih besar dari itu. 2 dengan log 10 dan atas darat utama. Ujung bawah darat utama terjadi di dekat 0,072 massa. Ini radiusnya. Nah, ini saya mau koreksi cara bacanya. Ya, yang soal nomor 2 itu yang kalimat kedua, ujung bawah deret utama terjadi dekat 0,07 m, kemudian ada tanda lingkaran dengan titik di tengahnya. Itu maksudnya adalah massa matahari. Jadi membacanya 0,072 kali massa matahari. Kemudian yang bawah, yang log ini, yang dengan log 10 TE ya, kemudian 3,2 dan log 10 dalam kurung L per L
nol apa namanya matahari ya. Ini L itu luminositas. Jadi luminositas bintang dibagi dengan luminositas matahari. Jadi kalau Anda menemukan simbol seperti ini, kalau M berarti masa matahari, kalau L luminositas matahari, gitu. Kalau R berarti R matahari. Anda bisa baca dengan sekian kali masa matahari atau sekian kali luminositas matahari. Nah, mungkin karena belum tahu makanya diberitahu. Ada beberapa simbol yang mungkin tidak familiar kalau di fisika, kalau di astronomi itu seringkali muncul seperti itu. Dengan log 10 TE yaitu sama dengan 3,23 dan log 10 yaitu L dibagi dengan L radius sama dengan 4,3. Di sisi lain bintang 85 masa radiusnya di dekat ujung atas deret utama memiliki suhu efektif dan keterangan masing-masing atau ini luminositas atau pancaran terangnya ya, yaitu dimisalkan masing-masing dengan log 10 TE dan log 10 L dibagi L0. TE itu saya rasa ini temperatur efektif ya, temperatur efektif dari bintang. Jadi di sini yang ditanyakan adalah masa hidup bintang. Nanti Anda bisa lihat jawabannya, kemudian Anda bisa bandingkan untuk yang ujung bawah deret utama yang di dekat 0,072 kali masa matahari, nanti bisa Anda bandingkan dengan umur bintang yang masanya 85 kali masa matahari yang ada di ujung atas deret utama. Nanti, ini karena kurang jelas di video ini hasilnya seperti apa. Jadi nanti Anda bisa bandingkan bagaimana umur bintang yang masanya kecil, jauh lebih kecil dari masa matahari, dengan umur bintang yang masanya lebih besar dari masa matahari, hingga 85 kali masa matahari. Anda akan melihat bagaimana hubungan antara umur bintang dengan masa matahari. Semakin besar masa matahari, maka umurnya akan semakin pendek atau semakin panjang. Jadi bisa diminta file PPT-nya ke Mas Arya atau Mbak Hanifah untuk melihat ini jawabannya sebenarnya berapa loh, untuk dibandingkan. Ini saya lewatkan biar cepat ya. Bukan hanya Oke, saya rasa itu dulu untuk di-like untuk videonya. Yang saya komentari dari kelompoknya Mbak Hanifah dan Mas Arya. Untuk yang kelompoknya Mas Randy dan Mbak Mutia, kelompok 3, tadi kan ada 2 soal ya yang mirip dengan kelompoknya Mbak Hanifah. Kemudian untuk yang mungkin saya komentari saja, tidak saya tayangkan tuh videonya. Untuk yang soal yang hitungan nomor 2 itu lebih ke fotometri. Nanti fotometri kan habis ini. Kemudian untuk yang soal hitungan nomor 3, 4 juga bukan tentang energi bintang. Kemudian di videonya sebetulnya ada yang di menit ke-4, 47, menit ke-4 detik 47 ke sana ke seterusnya itu ada Anda membahas tentang apakah yang dibahas itu tentang hubungan usia bintang dengan massa. Coba nanti dicek lagi yang kelompoknya Mas Randy dan Mbak Mutia. Kemudian untuk yang kelompoknya Mbak Sinta dan Mas Anam, di sana dibahas tentang pengarutan gravitasi. Nah, nanti sebetulnya saya tadinya mau nanya pengarutan gravitasi itu apa, tapi tadi sudah saya berikan sedikit clue apa itu pengarutan gravitasi. Nanti Anda bisa silakan dibaca untuk semuanya juga, karena beberapa dari Anda tadi juga sempat menyebutkan tentang
menahan gravitasi, pengarutan gravitasi, atau menahan gaya beratnya sendiri, itu kan sebetulnya hal yang sama. Itu apa toh itu? Apa itu pengarutan gravitasi? Kemudian untuk yang kelompok 3 dan 4 itu kan membahasnya tentang reaksi CNO atau pembangkitan energi yang melalui siklus CNO. Nah, di dua kelompok, yang kelompok 3 dan 4, itu mekanisme reaksinya seperti apa, itu belum muncul. Kalau yang di kelompoknya Mas Arya dan Mbak Hanifah itu kan, meskipun tidak muncul di materi, tapi saya melihat di soalnya ada. Ya, jadi sebetulnya kan di bukunya Kartunen yang saya lampirkan kemarin, itu sudah ada mekanismenya itu dalam bentuk bagan. Sebetulnya kan itu bisa Anda tayangkan, kemudian dijelaskan satu persatu. Akan lebih mudah seperti itu. Jadi sebenarnya penekanannya itu lebih kepada bagaimana energi dibangkitkan melalui mekanisme rantai proton-proton, dan yang kedua melalui mekanisme siklus CNO. Nah, itu yang belum muncul di kelompok 3 dan 4. Jadi tolong nanti bisa tidak videonya tidak diubah, tidak apa-apa, tapi saya minta ada penjelasan di mungkin di PPT-nya ya, Anda tambahkan mekanisme reaksi CNO. Kemudian untuk yang kelompoknya Mbak Hanifah dan Mas Arya juga tolong tambahkan satu slide saja, nanti ada penjelasan di note-nya. Ada note kan untuk yang PPT, pasti penjelasan di sana untuk menggantikan presentasi videonya. Anda tuliskan penjelasannya di bagian note di bawah slide-nya PPT. Jadi masing-masing nanti ya tolong tambahkan satu slide saja untuk mekanisme reaksi. Untuk yang kelompok 1-2 itu ada yang rantai proton-proton, untuk yang kelompok 3-4 itu yang siklus CNO. Ada gambar atau apalah, bahkan kemudian ada penjelasannya di bagian note. Karena yang diperlukan itu di pembangkitan energi bintang itu rantai proton-proton dan CNO. Untuk rantai proton-proton itu dominan terjadi di bintang yang sekelas matahari dan yang bermassa di bawahnya. Untuk yang bintang bermassa 1 kali massa matahari dan lebih, itu lebih dominan pembangkitan energinya melalui reaksi siklus CNO. Bukan berarti tidak terjadi rantai proton-proton. Jadi di semua bintang itu rantai proton-proton dan CNO terjadi semuanya. Hanya saja untuk yang bintang yang kelasnya sekelas matahari dan di bawahnya, masanya lebih kecil dari matahari, itu lebih dominan rantai proton-proton. Kenapa? Karena kondisinya kurang memenuhi syarat untuk terjadinya reaksi CNO. Sehingga yang dominan adalah reaksi proton-proton. Dan untuk yang bintang bermassa besar itu lebih dominan reaksi siklus CNO. Nanti tolong ditambahkan untuk setiap filenya untuk kelompok 1, 2, 3, 4 sesuai dengan pembagian masing-masing. 1, 2 proton-proton ya, kelompok 3, 4 CNO. Tambahkan satu slide mekanisme reaksinya. Bagaimana energi bisa dihasilkan dari reaksi itu. Kemudian saya rasa itu, jadi secara keseluruhan untuk yang sudah menyerahkan tugasnya kelompok 1, 3, dan 4 itu sudah bagus bagaimana Anda menjelaskan mulai dari ada yang mulai dari sejarahnya, kemudian bagaimana kaitan bintang, massa bintang dengan usia matahari, kemudian bagaimana pembangkitan energi secara umum, tetapi bagaimana mekanisme pembangkitan energinya secara detail itu yang belum. Nanti yang saya minta Anda tambahkan itu tadi, gitu ya. Hanya satu slide saja plus penjelasannya, tidak usah diubah videonya, tidak usah dibuat video lagi. Jadi hanya memperbaiki PPT-nya saja. Kemudian tadi mungkin ada yang di siapa ya? Yang di Mas Anam apa Mas Randy ya? Videonya yang sempat ada tulisannya white duos, ada tulisan white putih WHITE, kemudian DUOS. Itu lebih sebenarnya itu mungkin
salah tulis atau salah ucap, saya kurang tahu, tapi itu lebih ke tulisannya seharusnya bukan dwarf tapi DWARFS, dwarf, kerdil ya. Atau cebol atau katai, itu kan bahasa Inggrisnya dwarf. Jadi white dwarf itu katai putih bahasa Indonesianya. Itu merupakan salah satu bentuk akhir dari bintang untuk yang sekelas matahari. Saya rasa itu untuk yang review dari tugas yang sudah Anda serahkan minggu kemarin, atau tugas minggu kemarin ya yang Anda serahkan kemarin itu sudah saya review secara umum seperti itu. Kemudian untuk yang tugas minggu ini sudah saya post di Spada, nanti silahkan diakses, silahkan di-download. Sama itu nanti tugasnya seperti ini, hanya dibagi ya untuk kelompok 1, 2 dan kelompok 3, 4. Nanti dibuat dijawab pertanyaan-pertanyaannya, kemudian hasil diskusi Anda dalam menjawab pertanyaan itu disajikan dalam bentuk video presentasi juga. Minggu depan kita akan review lagi seperti ini. Saya rasa dari saya cukup. Silakan kalau ada pertanyaan atau mungkin tanggapan. Ada yang ingin disampaikan, masih ada 2 menit. Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada? Tidak ada ya. Pas banget. Baik, kalau tidak ada, ya. Untuk revisinya sampai kapan ya, Bu? Revisinya silakan sampai akhir aja nggak apa-apa lah revisinya. Tapi segera dikerjakan ya sebelum ujian akhir. Minggu terakhir atasnya. Ya. Yang minggu ini tugasnya deadline-nya sama H-1 ya. Untuk Mbak Siti dan Mas siapa satu lagi? Lupa saya namanya. Siapa tadi? Mbak Siti sama siapa? Mas Najib, Bu. Najib ya. Mas Najib saya tunggu ya untuk videonya. Terima kasih. PPT-nya di-submit dulu nggak apa-apa sambil nunggu Anda submit video. Tapi saya harapkan untuk minggu depan jangan sampai lewat waktu terlalu lama ya, sampai pertemuan hari kuliah belum ada bahannya. Jadi kalau misalnya paling lambat ya kan harusnya tadi malam ya, belum jam 12. Yang 2 belum presentasi siapa? Mas Randy. Anda belum presentasi. Nanti setelah habis waktunya. Oke, saya rasa itu dari saya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, bisa saya akhiri ya. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi, sudah menjawab, sudah memberikan tambahan keterangan. Saya tunggu tugas untuk minggu ini ya. Kemudian segera direvisi sedikit aja kan, itu cuma 1 slide saja, tolong segera diselesaikan supaya tidak menumpuk kerjaannya. Untuk hari ini saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.